Salam konservasi. Hari ini saya kedatangan tamu Mas Silmi. Nanti kenalan sendiri saja. Saya merasa sangat senang karena bertukar ilmu, kemudian ada hal baru yang dilakukan oleh Mas Silmi ini. Nah, intinya hari ini kita berbicara mengenai konservasi yang salah satu menjadi target kita ke depan, bahwa konservasi itu menjadi membumi. Bukan hanya untuk orang konservasi, tetapi orang lain juga harus paham mengenai konservasi. Selamat siang, Assalamualaikum Mas Silmi. Selamat siang, Waalaikumsalam Pak. Terima kasih hadir hari ini ya. Ini saya ingin berbincang dengan teman-teman. Atau dikenalkan dulu lah, siapa Mas Silmi ini sebenarnya? Nama saya Silmi, nama lengkapnya Muhammad Silmi sebenarnya. Saya bekerja di PT Surya Sawit Sejati di divisi Biodiversity. Meskipun ini perusahaan sawit yang bisnisnya kelapa sawit tentunya. Tapi di perusahaan saya ini ada khusus khas yang mengelola manajemen kawasan konservasi yang diinvestasikan perusahaan sebesar 30%. Nah, itu bagaimana ceritanya kok bisa seperti itu? Kira-kira seperti apa itu? Kok bisa sampai 30% mau kemudian Mas Silmi bisa menjadi manajernya ya kalau nggak salah. Ya monggo. Jadi memang ini sebuah proses sebenarnya. Tentu dalam hal ini tidak layak, saya rasa tidak layak saya yang menciptakan itu. Ada komunikasi dari tentunya pemilik perusahaan karena memang concern terhadap keseimbangan lingkungan di saat mereka melakukan bisnis kelapa sawit. Saya hadir di situ sebagai dalam tanda kutip tenaga teknis di lapangan untuk mewujudkan mimpi itu. Tapi kan tidak semua orang tuh mau. Kenapa kok Mas Silmi mau? Padahal kita tahu core-nya itu adalah sawit loh ya. Pasti ada perjalanan rohaninya dong. Apakah apa gitu? Ini sebuah komunikasi dari pemilik perusahaan bahwa perusahaan membuka posisi untuk seorang yang bisa concern membantu. Dalam kata ini membantu. Balik ke 2010 itu, dibukalah sebuah informasi bahwa ada yang membantu saya nggak bisa bekerja untuk melaksanakan niatan ini dari United Plantation ini dengan kebun yang berada di Pangkalan Bun di desanya Sungai Rangit Jaya ini. Saya sebenarnya waktu itu juga beneran nih sawit yang di 2010 ya sebenarnya isunya sangat keras juga bahwa sawitlah yang dalam tanda kutip yang kurang bersahabat. Lalu tiba-tiba mencari orang yang ingin membantu di konservasi. Nah, terus apa yang sudah dilakukan membantu di konservasi tadi ya, itu? Memang dalam prosesnya saya bertemu langsung pemilik sedikit siaran dan memang saya tanyakan kalau tidak bisa serius saya akan mundur. Ada memang bergen di situ. Wah, itu luar biasa itu. Dan sekarang apa yang sudah dilakukan dengan inovasinya atau dengan terobosan apa kira-kira yang sudah diperbuat gitu sehingga sobat semua khususnya yang perkelapa sawitan nih, apa yang sudah dilakukan Mas Silmi? Seharusnya semua bisa melakukan Pak, bukan saya. Yang membedakan mau atau tidak. Nah, jadi saya tidak juga mau dianggap yang berterobosan. Ini sudah normalnya harusnya seperti itu. Tapi kalau tidak laksanakan itu kan pilihan. Nah, yang kami lakukan sebenarnya bekerja sama dengan bangun komunikasi konservasi dengan manajemen kelapa sawit. Saya meyakinkan bahwa dengan menjaga lingkungan ada feedback kebaikan terhadap kualitas air. Bagi mereka salinitas juga perlu. Contohnya melestarikan mangrove. Kita advise, mengingatkan sehingga salinitas tidak terjadi dengan mangrove jadi barrier. Akhirnya sustainable dong perusahaan ini, produksinya bagus. Yang saya dengar katanya sudah ada sawitnya dicabutin malah ditanemin ya, itu gimana? Iya, itu salah satu. Banyak juga penelitian untuk penggunaan hama terpadu menggunakan hewan-hewan yang asli dari Kalimantan. Biologi kemudian, indikator ya. Yang perlu penting adalah kita yang cinta alam harus mampu mengkomunikasikan dalam bahasa sederhana kepada orang yang memang tidak selama ini tidak sejauh concernnya dari itu. Sampai suatu hari kami bisa merestorasi sekitar 350 hektar kawasan. Itu udah ada sawitnya ya? Sudah sawit, dicabutin, terus ditanam. ditanemin? Iya, dengan sekarang 160.000 tanaman asli Kalimantan sudah ditanam. Menurut Mas Silmi, apa yang membuat ownernya itu mau dicabutin, kemudian bagaimana kira-kira trik-trik meyakinkan? Ini kan sama dengan kita ya, orang konservasi itu membumikan konservasi kepada orang yang core bisnisnya bukan konservasi, itu apa kira-kira? Sebenarnya ada peran di pemimpin korporat juga. Dalam hal ini untuk mengurus konservasi dia tidak menjadikan sebuah tim sempalan dalam tanda kutip. Mungkin maaf, sebagian besar perusahaan hanya mendatangkan beberapa hari konsultan. Iya. Lalu konsultannya pergi, apa yang disampaikan konsultan lupa. Selesai gitu ya, sudah ya. Tapi karena kami hari-hari di situ,
mungkin ada jengkelnya, jengkelnya dulu sampai tahu sadar akhirnya. Seperti misalnya di saat kita tidak menggunakan lagi burung hantu yang datang dari aslinya itu Auresia Pak, itu alba itu invasif. Sekarang di sana digunakan oleh Mas Hilmi? Awalnya diniatkan, sudah diinvestasi perusahaan kandang semua, dan kita sampaikan baik-baik, kita jangan berperan menggurui. Lihat loh, Anda ada kucing hutan, lihat loh Anda punya king cobra, ular kobra Sumatera dan segala macam. Akhirnya keputusannya sejak 2015 nggak pakai rasio lagi. Berarti sekarang apa? Kucing ya? Kucing, kobra. Kita melakukan penelitian dengan menggunakan radiotelemetri hari ini untuk mengkaji ekologi mereka di landscape sawit. Komunikasi yang baik sehingga perusahaan pun interest investasi untuk radiotelemetri. Sekarang kita pasang di ular kobra, king cobra, kucing hutan, piton, di mana 3 dari spesiesnya adalah pengendali hama sebenarnya, memakan tikus semua yang ini. Dengan begini, hal-hal yang misalnya menurut kita kurang tepat, memasukkan spesies invasif seperti burung hantu ke Kalimantan, itu tidak terjadi lagi karena kita mencoba tidak sesuai. Pertanyaan terakhir sebelum saya nanti minta harapannya Mas Hilmi kepada halayak khususnya per kelapa sawitan ini. Kira-kira nih, apa tidak rugi gitu ya? Tadi kan sudah disampaikan 30% untuk HCV atau untuk ke hatinya. Menurut Mas Hilmi, kalau diimbangkan ya cash flow-nya, kira-kira itu rugi apa enggak sih? Karena yang saya lihat ya selama ini banyak sekali perusahaan tuh membuat HCV itu ya, mohon maaf, mungkin banyak yang kawasan marginal atau lokasi-lokasi marginal itu yang penting ada HCV-nya. Tapi ini bukan, tapi memang menjadikan sesuatu itu menjadi benar-benar kawasan HCV atau areal HCV yang dipakai untuk ke hatinya di kawasan areal PT S3 ini. Nah itu hitung-hitungannya kira-kira ya. Tadi kan ekologi ya, sekarang apakah kira-kira nggak jomplang atau rugi gitu loh? Jadi saya takut berbicara angka-angka karena angka bisa berbeda. Tapi percayalah, niatan baik selalu dinilai. Wah, niatan baik selalu dinilai. Apakah itu dengan apresiasi ataupun dengan angka-angka? Niat baik itu memang kadang berkolaborasi. Saya bagian saja dari situ, Pak. Saya tidak mau diposisikan bintang dalam hal ini. Ini adalah hal kerjasama. Kita yang memiliki niatan baik, komunikasi dengan mereka, mewujudkannya. Saya yakin dunia luar akan menilai. Kita tidak perlu bilang angkanya, tapi begini, menghabiskan saya tanda 30% untuk kebaikan lingkungan. Sederhananya, apakah mereka rugi? Justru investasi ya. Jawab sendiri. Kebaikan bisa dihargai dalam bentuk apapun. Dan setiap tindakan yang baik pasti akan reward. Kita yang berkomitmen dengan konservasi bisa meyakinkan itu, dan mereka menyambut dengan baik, semua mendapat untung. Tidak ada yang rugi dalam hal ini. Itu mungkin kata-kataku. Wah, kita hari dapat banyak masukan dari Mas Hilmi nih. Masih muda tapi beliau punya perjalanan rohani yang luar biasa dengan kata-kata kuncinya tadi ya. Kalau dengan BKSDA Kalimantan Tengah nih khususnya, karena Mas Hilmi kan di Pangkalan Bun ya, ada nggak kolaborasinya atau ya mungkin ngobrol atau ngopi duduk santainya sehingga hal-hal ini bisa terlaksana atau lebih baik lagi kira-kira? Saya 2011 datang ke sini, lembaga yang saya cari pertama adalah BKSDA dan lembaga NGO yang dalam tanda kutip 2011-10 itu ditakuti karena kami sawit akan diserang. Datanglah dengan niat baik, komunikasikan keinginan kita. Kalau ada kekurangan, jangan cari kesalahannya, jangan cari kekurangan, tapi carilah solusinya. Saya tidak akan begini kalau tidak didukung BKSDA. Saya berkomunikasi karena saya yakin BKSDA adalah tempat saya bisa bercerita tentang kondisi dan hal yang baik, hal yang jelek, rintangan. Tempat bercerita tentu yang pertama BKSDA, Pak. Di penutupnya saya minta harapannya kepada teman-teman semua, terkhusus yang bergerak di bidang sawit, karena ini luar biasa, menginspirasi, menginovasi. Menurut saya terobosan untuk konservasi itu luar biasa. Apa kira-kira yang bisa disampaikan kepada teman-teman yang menonton nantilah? Yakinkan diri Anda kalau sudah merasa baik dan benar, nilainya itu standar sebenarnya. Lakukan saja. Proses. Waktu akan membuktikan mana yang baik dan yang salah. Termasuk konservasi ya. Dalam hal ini tentu kita dalam konteks konservasi. Rintangan pasti ada. Jalinlah komunikasi dengan baik karena beban berat itu akan ringan jika bersama.
Oke, terima kasih sobat semua. Ini kita berbincang mengenai sawit yang selama ini mungkin dianggap berseberangan dengan konservasi, ternyata bisa bergandengan, bahkan bisa sama-sama saling mendukung jika ada komunikasi dan tadi niat baik di awal untuk sama-sama memberikan yang terbaik kepada bumi dan melalui konservasi ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Salam konservasi. Hu ha, hu ha, hu ha.